Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Randy Ridla Wibowo dengan NIM 4112 10100118. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana, Fakultas Teknik Sipil. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa soal mengenai mata kuliah Mekanika Tanah 1. Soal yang pertama, bagian A, diberikan sebuah tabel data terdiri dari 5 sampel tanah. Lalu kita diminta yang pertama gambarkan kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum. Yang kedua, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Lalu diminta gambarkan kurvanya. Lalu yang ketiga diminta gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Yang keempat, diminta jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan lab dan apa kaitan antara pengujian lab dan di lapangan. Yang kelima, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Lalu satu bagian B, kita diminta jelaskan jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Yang kedua, bagaimana cara prosedur pelaksanaan pemadatan tanah di lapangan, termasuk aplikasi nilai kadar air optimum. Yang ketiga, kita diminta bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan. Kita masuk ke soal 1 bagian A. Kita diminta gambarkan kurva kepadatan dan carilah berat volume kering maksimum dan kadar air optimum tanah yang diuji. Dari tabel dari soal itu kita masukkan ke dalam jawaban sini. Lalu kita tambahkan volume cetakannya. Volume cetakan saya menggunakan 943,3. Lalu kita diminta untuk mencari volume kering atau berat isi kering maksimum dan kadar air optimum. Langkah pertama kita cari berat isinya dengan rumus W per V atau kadar air per volume cetakan. Pada sampel yang pertama, kadar airnya itu 12,8 per 943,3 didapatkan berat isi 2,13. Lalu sampel yang kedua 14,5 dibagi 943,3 didapatkan 2,22. Sampel ketiga 15,6 per 943,3 didapatkan hasilnya 2,24. Lalu untuk sampel yang keempat 16,8 per 943,3 didapatkan 2,23. Lalu sampel yang kelima 19,2 per 943,3 didapatkan 2,18. Setelah berat isi kita dapatkan, kita dapat mencari berat isi keringnya dengan rumus berat isi per 1 ditambah kadar air per 100. Untuk sampel yang pertama, berat isinya itu 2,13 per 1 ditambah kadar airnya 12,8 per 100, maka didapatkan berat isi pada sampel yang pertama itu 1,889. Untuk sampel yang kedua 2,22 per 1 ditambah 14,5 dibagi 100, maka hasilnya itu 1,937. Lalu untuk sampel yang ketiga 2,24 per 100 ditambah 1 15,6 per 100, maka hasilnya didapatkan 1,939. Untuk sampel yang keempat itu 2,23 per 1 ditambah 16,8 per 100, maka hasilnya 1,906. Untuk sampel yang kelima
2,18/1 ditambah 19,2 dibagi 100 hasilnya 1,828. Lalu kita diminta untuk mencari kadar air optimumnya. Untuk mencari kadar air optimum itu kita bisa lihat dari berat isinya. Kadar air optimum didapatkan atau berada pada berat isi yang terbesar dari beberapa sampel yang kita uji. Dari 5 sampel yang kita uji, yang paling besar itu yang 1,939, maka kadar air optimumnya didapatkan 15,6 dari sampel yang ketiga dengan berat tanah basahnya itu 2114. Lalu kita diminta untuk gambarkan kurva kepadatannya. Saya membuat kurva ini menggunakan Excel. Dengan Y-nya itu kita menggunakan berat isi keringnya. Lalu X-nya itu saya menggunakan kadar airnya. Lalu pada titik ini terjadi kadar air optimum yang berada pada 15,6% dan 1,939. Lalu untuk yang soal kedua, hitunglah berat volume kering untuk kondisi zero air void jika GS sama dengan 2,67. Lalu diminta gambarkan kurvanya. Untuk mencari berat airnya yang di sini, itu rumusnya itu kadar air per 100 dikali berat tanah basah dalam cetakan. Untuk sampel pertama itu kadar airnya itu 12,8 per 100 dikali berat tanah basah dalam cetakannya itu 2010, maka berat tanahnya pada sampel pertama itu 2,6. Juga begitu pada 5 sampel yang lainnya, rumusnya tetap sama. Lalu berat volume air, untuk berat volume air itu kita menggunakan 1. Lalu GS-nya itu di soal 2,67, maka kita dapat mencari Rozafnya ini atau gamma Zaf dengan rumus GS dikali gamma W atau GS dikali berat volume air per 1 ditambah kadar air dikali GS. Untuk sampel yang pertama GS-nya 2,67 dikali 1 per 1 ditambah GS 2,67, maka didapatkan hasilnya 1,99. Untuk sampel yang kedua kita dapatkan 1,92, sampel ketiga 1,88. Lalu sampel keempat 1,84, sampel kelima 1,77. Lalu untuk membuat kurvanya saya juga menggunakan Excel. Dengan Y-nya itu berat volume kering maksimum yang untuk Rozafnya ini. Lalu untuk X-nya itu tetap menggunakan kadar air. Maka kurvanya sebagai berikut ini. Lalu soal yang ketiga, diminta gambarkan kurva dengan kandungan udara 10%. Dari tabel yang nomor sebelumnya kita masukkan ke dalam sini. Cuman bedanya kita tambahkan S dan raw dry-nya ini. Kenapa S-nya itu bisa 90? Karena di dalam tanah itu terbentuk dari dari udara dan air. Lalu di soalnya ini kandungan udara dalam tanahnya itu dimintanya 10%, berarti sisanya itu 90%-nya air. Lalu untuk mendapatkan nilai raw dry-nya itu dengan rumus GS dikali gamma W atau berat volume air per 1 ditambah GS dikali W atau kadar air per S. Maka sampel yang pertama didapatkan 1,94
dengan cara GS-nya itu 2,67 dikali berat volume airnya itu 1/1 ditambah GS-nya 2,67 dikali kadar airnya itu 12,8 per S-nya itu 90%, maka didapatkan 1,94 untuk sampel yang pertama. Untuk sampel yang kedua itu 1,87, yang sampel ketiga 1,83, sampel keempat 1,78, sampel kelima 1,70. Lalu untuk kurvanya caranya sama, Y-nya itu kita masukkan rod dry-nya ini. Untuk X-nya itu dari kadar airnya, maka grafik atau kurvanya itu seperti ini, naik ke kiri. Lalu untuk soal yang keempat, jelaskan mengapa perlu dilakukan pengujian pemadatan laboratorium, apa kaitan antara pengujian lab dan lapangan? Karena tujuan dari pemadatan adalah untuk memperoleh stabilitas tanah dan memperbaiki sifat-sifat tekniknya. Oleh karena itu, sifat teknik timbunan sangat penting diperhatikan, tidak hanya kadar air dan berat volume keringnya. Jadi dari percobaan di lab, maka akan memperoleh kadar air optimum dan berat volume kering maksimum. Jadi keterkaitan antara pengujian pemadatan tanah di lab dan di lapangan ialah sebagai nilai banding yang nantinya itu akan diakumulasikan menjadi satu hasil pengujian. Lalu untuk soal yang kelima itu jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kepadatan suatu tanah. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama itu ada kondisi alat pemadatan yang digunakan. Yang kedua ada pengaruh usaha atau energi yang digunakan untuk pemadatan. Yang ketiga itu ada ketebalan lapisan tanah atau jumlah lapisan tanah. Yang keempat itu ada kadar air. Yang kelima itu ada jenis tanah. Lalu nomor 1 bagian B diminta untuk jelaskan jenis-jenis alat pemadatan tanah di lapangan termasuk cara bekerjanya. Alat-alat pemadatan tanah di lapangan ada banyak, cuman saya jelaskan beberapanya saja. Yang pertama ada three wheeled roller. Tipe ini memiliki 3 roda, 1 di depan dan 2 di belakang. Roda depan lebih lebar daripada roda belakang. Alat ini digerakkan oleh roda depan dan cocok untuk memadatkan jalan yang beraspal. Yang kedua ada tandem roller. Alat penggeraknya adalah roda depan, biasanya digunakan untuk penggilasan akhir karena fungsinya untuk meratakan permukaan, bukan memadatkan batuan keras dan tajam, karena itu bisa merusak rodanya. Yang ketiga ada pneumatic turret roller. Proses pemadatan alat ini merupakan gabungan antara metode kneading dan static weight. Tekanan alat pada permukaan tanah dapat disetel dengan mengatur berat tanah, menambahkan atau mengurangi tekanan ban. Pengaturan berat alat ini dilakukan dengan menggunakan balats dari batu. Penambahan berat bisa mencapai 2 kali lipat apabila mau memadatkan lapisan aspal panas. Alat ini bisa digunakan tanpa balas. Lalu yang keempat ada vibrating compactor. Materi yang biasa dipadatkan antara lain pasir, kerikil dan batuan split. Hasil pemadatan juga lebih baik dari alat pemadatan lainnya karena faktor tekanan dan getaran terhadap material di bawahnya. Dengan adanya getaran, maka partikel yang lebih kecil akan mengisi rongga di antara partikel-partikel yang lebih besar.
dengan memiliki roda depan dari besi dan roda belakang karet. Pada roda karet terdapat kembang-kembang untuk menjaga agar alat tidak mengalami slip. Untuk soal yang kedua, bagaimana cara prosedur atau pelaksanaan pemadatan di lapangan termasuk aplikasi nilai kadar air optimum. Prosedur pelaksanaan yang pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, timbang botol dan corong lalu catat beratnya. Yang ketiga, tuangkan pasir kuarsa ke dalam botol hingga batas corong. Lalu timbang botol plus corong plus pasir kuarsa lalu catat. Lalu yang keempat, buang pasir kuarsa sampai setengah dari botol. Kemudian timbang. Lalu yang kelima, ratakan permukaan tanah yang akan diperiksa. Letakkan plat corong di atas tanah yang telah diratakan sebelumnya. Lalu kita gali lubang sedalam 10-15 cm. Masukkan seluruh tanah hasil galian ke dalam kantung plastik. Selanjutnya letakkan corong dan botol transparan menghadap ke bawah di atas plat corong. Lalu buka keran pelan-pelan sehingga pasir masuk ke dalam lubang. Yang ke-8, tutup keran setelah pasir kuarsa terisi, kemudian angkat corong dan botol transparan, lalu ambil pasir kuarsa dan masukkan ke dalam kantong plastik. Yang ke-9, angkat plat dan timbang sisa hasil pasir kuarsa tersebut. Yang ke-10, keluarkan sampel tanah dari plastik. Kemudian sampel tanah dimasukkan ke dalam cawan dan timbang beratnya. Ke-11, sampel tanah dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 105-110 derajat Celcius selama 24 jam. Yang ke-12, setelah itu sampel tanah dikeluarkan dari oven lalu timbang. Yang ke-13, botol transparan diisi dengan air kemudian timbang kembali berat botol transparan plus corong plus air dan catat beratnya. Lalu aplikasi nilai kadar air. Nilai kadar air optimum dapat ditentukan dengan cara mencari berat isi kering yang paling besar dari beberapa sampel yang diuji. Lalu pemadatan tanah dengan kadar air pada sisi basah optimum akan mempengaruhi susunan, kekuatan geser, serta sifat kemampatan tanahnya. Pada usaha pemadatan yang sama dengan penambahan kadar air, penyesuaian susunan butiran menjadi bertambah. Lalu soal yang ketiga, bagaimana cara mengecek kepadatan tanah di lapangan pada tanah yang selesai dipadatkan? Dengan menggunakan CBR atau California Bearing Ratio, yaitu perbandingan antara tegangan penetrasi suatu lapisan atau bahan tanah atau perkerasan terhadap tegangan penetrasi bahan standar dengan kedalaman dan kecepatan penetrasi yang sama. Dalam persen, nilai yang tertera pada CBR dipakai sebagai dasar perencanaan perkerasan yang terdapat pada timbunan jalan. Jumlahnya tergantung pada beberapa kelas jalan yang diinginkan. Kondisi tanah dasarnya akan semakin baik apabila jumlah nilai CBR pun semakin tinggi. Lalu kualitas daya dukung tanah yang masih asli menjadi salah satu kekuatan yang terdapat pada konstruksi jalan yang menjadi bahan dasar. Uji CBR pun dilakukan untuk mengetahui daya dukung dari tanah dasar jalan tersebut. Sedangkan untuk dasar perencanaan perkerasan jalan timbunan yang berikutnya diketahui dengan menggunakan nilai CBR. Selanjutnya soal nomor 2. Bagian A, suatu lapisan tanah ditunjuk pada gambar di bawah ini. Gambarnya itu ini. Lalu kita diminta untuk mencari yang pertama, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi A. Lalu yang kedua diminta gambarkan diagram tegangannya. Yang ketiga, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila naik sampai permukaan tanah. Lalu gambarkan juga diagram tegangannya. Yang keempat, hitung tegangan total,
tegangan air pori dan tegangan efektif tanah pada posisi titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah. Lalu diminta gambarkan juga diagram tegangannya. Lalu yang kelima itu berikan analisis terhadap hasil-hasil tersebut. Di sini ini hitungan punya saya sendiri. Diketahuinya itu dari gambar ini, bagian sen itu GS-nya itu 2,70 mg per meter kubik, N-nya itu sama dengan 0,5, lalu bagian kelainya itu gamma satnya 2, lalu gamma W-nya itu 1, maka E-nya itu kita dapatkan dengan rumus N per 1 min N sama dengan 0,5 per 1 dikurang 0,5. Hasilnya itu E-nya itu sama dengan 1. Lalu untuk gamma D-nya itu didapatkan dengan rumus GS dikali gamma W per 1 ditambah E. Ini E ya. Lalu kita masukkan angkanya. 2,70 dikali 1 per 1 plus 1, maka hasilnya 1,35. Lalu untuk gamma satnya, rumusnya itu GS plus buka kurung GS ditambah E tutup kurung dikali gamma W per 1 ditambah E, maka angkanya 2,70 buka kurung 2,70 ditambah 1 tutup kurung dikali 1 per 2 ditambah 1, maka hasilnya itu 1,85. Untuk menjawab soal yang pertama, bagian A, hitung tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan air efektif pada posisi A. Tegangan total menggunakan rumus 2 dikali gamma D ditambah 2 dikali gamma sat ditambah 4 dikali gamma sat Clay. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya. 2 dikali gamma D-nya itu 1,35 ditambah 2 dikali gamma satnya itu 1,85, lalu ditambah 4 dikali gamma sat Clay-nya itu 2 dari sini. Maka hasilnya itu 2,7 ditambah 3,7 ditambah 8. Hasilnya itu 14,4. Lalu tegangan air pori, rumusnya itu 6 dikali gamma W. Maka 6 dikali gamma W-nya itu 1, maka tegangan air porinya itu 6. Lalu tegangan efektif tau, kalau nggak salah ini tau dikurang 4 kali U. Oh, tau dikurang U. Jadi ini taunya itu tegangan total dikurang tegangan pori. Jadi 14,4 dikurang 6, maka hasilnya 8,4. Lalu gambarkan diagram tegangannya. Ini untuk tegangan total 14,4-nya di sini. Untuk tegangan pori nilainya itu 6, 6-nya di sini. Tegangan efektif itu 8,4. Untuk yang ketiga itu hitung tegangan total air pori dan efektif tanah pada titik A, lalu gambarkan diagram mat naik sampai permukaan inti. Untuk tegangan totalnya 4 dikali gamma sat ditambah 4 dikali gamma sat Clay, maka tinggal kita masukkan angkanya. 4 dikali 1,85 ditambah 4 dikali 2. Hasilnya itu 7,4 ditambah 8, 15,4. Untuk tegangan total, tegangan pori airnya
8 dikali gamma W, gamma W-nya itu 1, jadi 8 kali 1, hasilnya 8. Untuk tegangan efektif, tegangan total dikurang tegangan pori air, 15,4 dikurang 8 sama dengan 7,4 untuk tegangan efektifnya. Untuk gambarnya, tegangan total seperti ini, tegangan airnya sebelah kanan sebelah sini. Untuk tegangan efektifnya itu yang bagian bawah sini. Lalu untuk yang keempat, hitung tegangan total air pori dan efektif pada titik A apabila mat naik sampai 2 meter di atas permukaan tanah, lalu gambarkan. Untuk mencari tegangan totalnya, rumusnya 4 kali gamma sat ditambah 4 dikali gamma sat Clay ditambah 2 dikali gamma W. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. 4 dikali 1,85 ditambah 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. Hasilnya itu 17,4. Untuk tegangan air porinya 10 dikali gamma W-nya itu 1, maka 10 kali 1 itu 10. Untuk tegangan efektif, tegangan total dikurang tegangan air pori, 17,4 dikurang 10 itu 7,4. Untuk gambarnya seperti ini. Ini untuk tegangan total, tegangan air pori, lalu ini untuk tegangan efektif. Lalu yang kelima itu kita disuruh berikan analisis terhadap hasil tersebut. Analisisnya, tegangan total dipengaruhi oleh jumlah air atau banyak banyak air semakin terendam air, maka semakin tinggi juga tekanan totalnya. Begitu juga dengan tekanan air pori, karena tidak ada udara di dalamnya. Tekanan efektif malah kebalikannya. Semakin rendahnya air, maka semakin tinggi tekanannya. Karena beban yang seharusnya diterima air akan diterima oleh bidang kotak antara butir tanah yang kemudian menghasilkan tegangan efektif. Lalu untuk soal 2 yang bagian B, suatu profil tanah terdiri dari 5 meter compacted sandy clay diikuti oleh medium setebal 5 meter. Di bawahnya ada lapisan compressible clay dengan tebal 20 meter. Muka air tanah mula-mula berada pada dasar lapisan pertama pada 5 meter di bawah permukaan tanah. Padatan tanah adalah 2,05 untuk rho-nya. Lalu untuk 1,94 itu untuk rho satnya dan 1,22 itu untuk rho aksen apa ini kayaknya. Lalu kita diminta untuk menghitung tegangan total air pori dan tegangan efektif pada titik pertengahan lapisan compressible silt clay. Lalu yang kedua kita disuruh hitung tegangan total air pori. Total air pori dan efektif pada titik tersebut jika muka air tanah turun 5 meter pada permukaan lapisan silty clay. Lalu beri komentar tentang perbandingan kedua kondisi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan itu, diketahui dari soalnya itu rho 1 itu 2,05. Untuk gamma satunya itu 2,05 dikali 9,81 sama dengan 11,05. Lalu untuk rho satnya itu 1,94. Lalu untuk gamma satnya itu 1,94 dikali 9,81
itu 19,03. Untuk rho 3 sama dengan 1,22. Untuk gamma 3-nya itu 1,22 kali 9,81 sama dengan 11,968. Lalu yang ditanya itu yang pertama hitung tegangan total, air pori dan efektif pada titik pertengahan. Yang kedua itu hitung tegangan total air pori efektif jika muka tanah air turun 5 meter. Yang ketiga itu disuruh berikan komentar perbandingannya. Yang bagian A, hitung tegangan totalnya atau tegangan total air pori dan efektif pada titik tersebut pertengahan lapisan. Tegangan totalnya didapatkan 10 dikali gamma sat, maka 10 dikali 19,03, gamma satnya 19,3 didapatkan dari diketahui di atas. Maka hasilnya 190,3. Untuk tegangan totalnya, untuk tegangan air pori 10 dikali W, W-nya itu kadar air, jadi 10 dikali 9,8, tegangan air porinya itu 98. Untuk tegangan efektif, tegangan total dikurang tegangan air pori 190,3 dikurang 98, maka didapatkan 92,3. Untuk soal yang kedua bagian B ini, tegangan totalnya itu didapatkan 15 dikali gamma 1 ditambah 15 gamma sat, maka kita masukkan angkanya 15 kali 20,1105 ditambah 15 kali 19,03, hasilnya itu 587,12. Untuk tegangan air porinya itu 15 dikali kadar airnya itu jadi 15 kali 9,8, 147. Untuk tegangan efektif, tegangan total dikurang tegangan air pori 587,12 dikurang 147, maka tegangan efektifnya didapatkan 440,12. Lalu berikan komentar. Dari hasil di atas diketahui bahwa tinggi muka air dari permukaan tanah sampai 5 meter di bawah permukaan silt clay dapat merubah tegangan efektif. Jadi apabila muka air yang awalnya di dalam tanah kemudian turun sampai ke suatu titik, maka akan terjadi penambahan tegangan efektif. Hal ini disebabkan oleh tegangan efektif tanah yang awalnya terendam sedikit air menjadi terendam air dalam skala yang lebih besar daripada sebelumnya. Lalu soal nomor 3, bagian A. Silinder horizontal yang berisi tanah ditunjukkan pada gambar berikut ini. Asumsikan L sama dengan 10 cm, A sama dengan 10 cm persegi, dan delta H sama dengan 5 cm. Elevasi muka air di tabung yang tingginya 5 cm di atas pertengahan silinder tanah adalah sen dengan E sama dengan 0,68. Lalu kita diminta hitung tinggi tekanan, tinggi elevasi, dan tinggi energi total A, B, C, D, E. Kita pergi Excel. Ini soalnya. Dan ini gambarnya. Delta H-nya itu 5 cm. L-nya itu 10. Lalu A-nya itu 10 cm persegi. Lalu E-nya itu 0,68. Yang pertama kita nyari H. Kita mencari H didapatkan dengan cara HP plus Z. H itu tinggi energi total, HP itu tinggi tekanan, sedangkan Z itu tinggi elevasi. Lalu tinggi tekanan yang dicari itu HP, berarti
A-nya itu 10, yang ini 10. Lalu B-nya itu 10, C-nya itu didapatkan 10 ditambah 5/2, yang ini C-nya di tengah-tengah sini, maka nilai C-nya 7,5 karena tekanan aliran berada pada tanah, di dalam tanah C-nya itu. Lalu D-nya itu 5 pada tinggi datum ini, tinggi gambar ini. Lalu E-nya itu 5 juga yang ini. Lalu untuk tinggi elevasi atau Z, tinggi datum ke titik sama dengan -5. Lalu tinggi energi total, yang bagian A, HA sama dengan 10 ditambah -5 itu 5 untuk HA-nya. HB-nya itu 10 ditambah -5 juga, maka hasilnya 5. Untuk HC-nya itu 75 ditambah -5 sama dengan 2,5. Untuk HD-nya itu 5 ditambah -5 hasilnya 0. HE-nya juga 5 ditambah -5 sama dengan 0. H itu rumusnya HP plus Z. Lalu untuk soal nomor 3 bagian B, gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur seperti pada gambar berikut. Yang ini gambarnya, dan hitunglah besarnya rembesan jika koefisien permeabilitas tanah adalah 5 dikali 10⁻5 meter per sekon atau detik. Lalu yang B diminta berapakah gaya angkat pada dasar struktur. Untuk gambar yang A-nya itu dimintanya kan gambarkan jaringan aliran untuk rembesan di bawah suatu struktur ini. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Lalu diketahuinya nilai K-nya itu 5 kali 10⁻5 meter per sekon. H-nya itu 3, untuk NF-nya itu 3, untuk ND-nya itu 8. Maka ditanyakan itu Q atau besarnya rembesan, maka Q itu rumusnya K dikali H dikali NF per ND. Jadi 5 kali 10⁻5 dikali 3 dikali 3/8, maka hasilnya 5,625 dikali 10⁻5 meter kubik per sekon. Untuk yang B, diketahuinya itu ND-nya itu sama dengan 8, H-nya itu 3. Yang ditanyakan gaya angkat, maka yang pertama kita cari kehilangan energi total. Rumusnya itu H per ND berarti 3/8. Lalu kita titik A ujung kiri bendungan sama dengan titik tekanan pada A dikali gamma W, maka rumusnya itu H plus Z dikurang kehilangan energi total dikali gamma W. Kita masukkan angkanya 3 dikali plus 2,5 dikurang 3/8 dikali, oh ini mu W. Jadi itu rumusnya itu tinggi tekanan pada A dikali mu W, terus H plus Z kehilangan buka kurung H plus Z dikurang tutup kurung dikurang kehilangan energi total dikali mu W. Kita masukkan angkanya jadi totalnya itu 210 dikurang 15/40 dikali mu W, maka titik A-nya itu sama dengan 5,125 mu W.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.